Ya, welcome back developer sosial. Kita akan berbicara kembali tentang Docker. Baik, di sini kita cari artikel lain yang menjelaskan bagaimana Docker dan dijelaskan seperti kita berumur 5 tahun. Nah, perbedaannya di sini artikelnya dalam bahasa Inggris. Oh iya, dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus standby dulu buka yang namanya Google Translate. Bener nggak nih? Translate ya. Kita standby buka Google Translate jika ada istilah yang benar-benar kita tidak tahu. Oke, explain like M5. Jadi jelaskan seperti saya berumur 5 tahun. 5 tahun atau 5 SD ya? Anggap aja 5 SD. Beda. Container and Docker. Jadi preface itu adalah sebuah kata pengantar. Oke, katanya dia dalam sepanjang karirnya mustahil to not having heard of Docker. Jadi mustahil kalau misalnya dia tidak mendengar tentang Docker. Dalam artian dia itu berkecimpung di dalam dunia development atau programming khususnya. Whether itu walaupun apakah itu dalam tempat kerja, sekolah, membicarakan Docker dimanapun katanya. Jadi Docker itu menjadi sangat populer di kalangan developer, khususnya untuk pada tahap launching aplikasi. Oke, kita lanjut. Before the days of Docker, sebelum adanya Docker, developer itu berarti dia sebagai developer itu menggunakan virtual machine untuk melakukan tes aplikasi. Nah, jika kamu pernah mendengar virtual machine, itu esensiali itu apa? Pada dasarnya itu merupakan sebuah self-isolated operating system running on a set of a hardware the developer doesn't have. Jadi itu running pada sistem operasi yang terisolasi, jadi di luar dari sistem operasi utama. Oke. Nah, itu yang namanya virtual machine itu dikenal sebagai VMware. Jadi kalau misalnya familiar dengan VMware sama VirtualBox juga. Nah, jadi kenapa sih adanya Docker? Running VM on computer will take a lot of resource. Jadi itu mengkonsumsi sangat besar ya. Kayak VirtualBox sama VMware, kita harus mengalokasikan virtual disknya satu. Habis itu RAM-nya itu mengambil dari RAM fisik dari laptop kita sendiri. Bayangkan jika waktu itu kita memiliki RAM cuma 1 GB atau 2 GB, itu akan sangat memakan sumber daya begitu dia running. Selain memakan sumber daya, otomatis dia juga memakan daya yang besar. Karena proses memorinya itu bekerja secara terus-menerus, dan dia juga memakai sumber daya dari prosesor. Jadi prosesor, RAM sama hard disk itu dipakai sama VMware dan VirtualBox. Bukan arti dia itu tidak baik. Jadi kita bicara dari scope development. Ya, kalau misalnya dari development itu tidak bagus. Kenapa? Karena sumber daya tadi kayak prosesor, RAM sama disk space itu bisa digunakan untuk keperluan lain, misal. Nah, kenapa VM seperti VMware dan VirtualBox itu masih banyak yang pakai? Karena di sana itu ada yang namanya visualisasi. Jadi kita bisa melihat interface atau user interface langsung dari software yang kita install di virtual machine tersebut. Nah, pertanyaannya,
Kalau kita development, artinya kita cuma membutuhkan komen atau membutuhkan akses root dari operating system yang sedang berjalan. Nah, kalau kita nggak make user interface, artinya yang namanya user interface itu merupakan sebuah boros atau kesia-siaan. Walaupun ada image yang memang jalannya itu jalannya itu cuma CMD doang antara mukanya beberapa image. Namun ya tetap kita konfigurasi awalnya itu harus ada alokasi RAM sendiri yang memakan resource dari komputer fisik kita. Oke, lanjut. Itu adalah kesimpulannya. Dengan adanya Docker itu bisa memaksimalkan sumber daya kita untuk kebutuhan lain selain running VM di virtual machine. Selesai, kita lanjut masuk ke containers. Jadi containers similar to virtual machine. Jadi container itu sama dengan virtual machine. Jadi Docker itu bekerja dalam containers. Jadi mengizinkan aplikasi running pada sistem yang terpisah dari host machine. Artinya bisa jadi laptop itu atau komputer itu Windows, bisa jadi komputer itu Linux atau Mac. Nah, jadi Linux atau Mac di dalamnya itu ada satu lagi virtualnya. Misal virtual kita mau masang Raspberry OS atau OS yang lain, kita mau pasang Windows lagi satu lagi, atau kita mau pasang Ubuntu satu lagi, kan beda-beda. Jadi itu berjalan secara virtual. Ya kurang lebih ya rather taking gigabytes and minutes to start a virtual machine. Nah, jadi di sini artinya kalau misalnya kita melakukan instalasi pada VM itu menggunakan sumber daya yang bergigabyte misal, atau setengah gigabyte lah buat image-nya, buat operating systemnya itu sendiri setengah gigabyte. Itu dalam keadaan fresh, belum ditambahin library atau modul yang lain atau aplikasi lain. Nah, jadi kita cuma membutuhkan di sini megabytes. Jadi setelah di-compile sih sekitar 80 megabytean. Ya tergantung juga sih, tergantung image-nya apa. Oke. Setup kontainer itu sangat simpel katanya. It's very easy to distribute. Jadi gampang didistribusikan, gampang juga dilakukan sharing, salah satu melalui Docker Registry atau Docker Hub. Jadi kita bisa upload ke Docker Hub dan itu bisa dimanfaatin oleh orang lain jika kita nge-build sebuah image container maksudnya. Oke, lalu another way to think about with jadi ini dianalogikan sebagai sebuah restoran dan sebuah food truck. Oke, restoran itu necessities of a counter, a stove. Jadi dia punya ada counternya, ada kasir, terus ada kompor, ada oven, terus sink apa ya? Bentar, sink. Oh, ada wastafel juga dan sebuah kulkas katanya. Nah, dia juga restoran tersebut juga memiliki kursi, walk-in fridge. Artinya walk-in fridge ini adalah fridge. Ada lemari esnya juga. Walk-in fridge artinya yang buat display itu. Nah, bahkan suatu restoran juga memiliki sebuah bar. Ada sebuah truk makanan have the same necessities as well. Necessities, maklum ya, bahasa Inggrisnya glossary-nya agak kurang, jadi kita manfaatin translate. Okay, have the same necessities as well, but it's unlikely they will have any of extras. Ya, dia sama, kebutuhannya sama.
Fungsinya sama sebenarnya, fungsinya sama-sama menyediakan makanan, ya sama-sama menyediakan makanan. Bedanya kalau misalnya restoran itu fix di satu tempat dan food truck itu dia memiliki roda dan bisa didistribusikan kemana-mana. Mungkin, coba kita baca lagi. Oke, jika saya cuma menginginkan cook food and serve it, dua-duanya bisa, ya sama-sama bisa masak dan menyajikan makanan. Tetapi akan lebih mudah bagi saya untuk menyajikan makanan di street atau di mana aja di semua tempat menggunakan food truck daripada restoran yang dalam bentuk bangunan dan nggak bisa dipindah-pindahin. Nah, containers are new. Containers bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Dia tidak muncul pada saat Docker itu dibuat. Docker also is only the tool available. Jadi Docker itu merupakan sebuah tool yang tersedia. Jadi itu dulunya itu namanya OpenVZ ya. Jadi OpenVZ ya, ada OpenVZ namanya. Teknologi yang mengizinkan user untuk membuat multiple Linux container. Sudah tersedia sejak tahun 2005. Jadi itu teknologi awalnya itu ada di OpenVZ. Oke, jadi kenapa Docker itu memiliki banyak yang pakai, artinya komunitasnya itu besar yang mengeksplor Docker. Oke, ini kayaknya lebih ke teknikal. Simple to manage container Docker always to set you up. Oke, jadi kita stop di sini dulu. Kita putus sampai di bagian kontainer. Jadi sebagai simpulan ngasal ibaratnya, kontainer itu merupakan cara lebih simple. Kita bergerak dari masalah yang tadi, masalah VM. Artinya masalah VM, dia itu diinstal dalam bentuk OS artinya dia itu lumayan sulit untuk didistribusikan. Artinya environmentnya ada di sana, palingan waktu dulu mungkin orang bermainnya melalui FTP. Jadi FTP itu kayak semacam file sharing antara host machine dengan virtual machine. Jadi kita drop ke FTP lalu diekstrak. Misal kalau misalnya di Linux kita pakai targz atau pakai zip atau pakai rar. Setelah diekstrak baru dia bisa berjalan. Nah, banyak sih yang bisa keunggulannya dengan kita memakai Docker sendiri atau memakai sistem kontainer. Pertama itu pendistribusiannya dia pasti lebih rapi, lebih cepat, dan environmentnya itu masih sama seperti apa yang ada di virtual machine. Nah, artinya ini lebih mempersimpel hidup sih. Dan pertama nggak perlu setting lagi, nggak perlu konfigurasi lagi, dan itu environmentnya sama dan harusnya langsung running tanpa konfigurasi lagi. Oke, sampai jumpa. Sampai di sana kita sudah tahu bagaimana Docker dan kontainer. Jadi Docker itu merupakan sebuah container management system yang fungsinya itu adalah alternatif dari VM atau virtual machine yang biasanya kita kenal sebagai VirtualBox dan VMware. Nah, Docker ini pada mulanya ditemukan pada Linux VS. Jadi Linux VS ya tadi namanya. Dan jadi buka lagi OpenVS, maaf. Jadi OpenVS. Jadi itu teknologinya yang awal-awal mengadopsi kontainer yang mengizinkan penggunanya itu menjalankan multiple Linux operating system dalam satu OS. Begitu.
Dan Docker mengizinkan kita untuk melakukan multiple operating system, dalam artian kita bisa memakai fungsi dari command line. Oleh karena itu Docker itu banyak dipakai melalui CLI, command line. Nah, selain itu dia juga memiliki ada GUI-nya juga. Jadi ada graphical user interface. Jadi di graphical user interface ini kita bisa tahu kontainer yang running apa, image yang kita punya apa aja, kontainer itu yang running apa aja, dan di port berapa aja. Jadi ini merupakan visualisasi yang ada di sistem Docker sendiri. Jadi kita anggap Docker itu sebagai hostnya, dan di sini ada kontainer yang running. Oke, kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih. See ya. Nobody.